Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ada rencana liburan ya? Ada enggak? Oh ada ya. Pantas semangat saya. Biasanya Noyo menjawab salam ini Waalaikumsalam karena ada maunya. Jadi ini rencana. Manusia ini kan cuma bisa berencana. Wa makaru wa makarullah. Kita punya rencana untuk libur mulai besok. Tapi Allah juga punya rencana. Tidak tahu apa rencana Allah, itu rahasianya Allah. Maka siapakah yang paling baik rencananya? Yang paling baik rencananya wallahu khairul makirin. Allah lah yang paling baik rencananya. Maka kalau Allah merencanakan besok tidak jadi libur, Allah yang paling baik rencana. Kan kita tidak tahu apa rahasia Allah besok. Jangankan besok, 1 jam ke depan saja kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Siapa tahu besok ada pengumuman di Simpang Batu terjadi longsor, banjir bandang, mobil tidak ada yang bisa lewat karena putus jalan. Selesai lori, selesai petangis, ditunda kepulangan, tunda libur. Di Muara jalan putus, mau lewat sungai, gelombang besar, selesai, tunda pulang Muara. Tapi mudah-mudahan, sebab liburnya santri dengan liburnya sekolah-sekolah umum liburnya sama, tapi misinya beda. Ini yang ingin saya pesankan kepada para santri setiap ingin liburan. Kalau jadi besok, kalau jadi kalau jadi besok, maka ada beberapa pesan. Pesan inilah yang akan kalian bawa pulang sebagai implementasi dari apa yang kalian dapat di sini. Jadi kalian pulang ke kampung itu bukan pulang sia-sia, bukan pulang sekadar istirahat berlibur. Kayak burung dimasukkan ke dalam sangkar selama 6 bulan, tidak bisa kemana-mana, pas dilepas dari sangkarnya bebas dia kemana-mana. Tidak tahu maghrib tetap di luar, tidak tahu subuh tetap begadang, sholat enggak. Itu burung begitu, bebas sebebas-bebasnya. Nah, santri tidak demikian, dia pulang bawa misi. Dia pulang bawa syiar.
Syiar agama yang dipelajari di pondok ini. Apalagi saya tahu persis, insya Allah kayak masjid di Lori, masjid di Muara, masjid di mana lagi, yang daerah-daerah pesisir di Perempat, Sungai Langit, SP, saya tahu persis. Kasihan itu tukang azan muazzin itu, lagunya sudah bagus, tapi sedikit. Penduduknya banyak, rumahnya mengelilingi masjid, tapi setelah kita masuk masjid, imam sudah mau salam, kita lihat berapa safnya. Paling-paling 2-3 safnya. Satu saf isinya 10, 15 kali 3, katakanlah 50 orang. Padahal penduduk sekitar itu ribuan. Itu. Lah santri pulang ke tempat masing-masing. Syiar ini yang kalian lakukan di pondok ini, sebarkan di sana. Kalian biasa di sini masjid masih ngaji, apalagi kita sudah lihat, alhamdulillah. Ini sebenarnya bukan sekadar pajangan saja, tapi ini pajangan yang bisa menambah kedisiplinan kita. Dengan kita disiplin, kita taat, dengan taat, insya Allah menambah keimanan, ketaatan kita kepada Allah. Ini bukan sekadar kita bisa lihat, oh tinggal sekian. Santri masuk masjid, sholat sunat tinggal sekian menit, tinggal 2 menit, tahu saja sholat sunat, berdoa saja. Jadi apa yang kalian lakukan di sini, pulang kampung bawa. Belum dipanggil Allah sudah datang, bawa di sana. 5:30 kurang 15 menit, jam 6 sudah isi masjid. Kalau perlu satu masjid, biar kamu jadi marbot dadakan, gak apa-apa. Bukan main itu, pahalanya itu luar biasa. Marbot masjid, tukang azan masjid, imam masjid, subhanallah, bukan main. Kelihatan sederhana, sepele. Tukang bersih masjid itu kelihatan sederhana, sepele. Tukang azan itu kelihatannya biasa aja, padahal mulianya luar biasa. Makanya berlomba-lomba membersihkan masjid, berlomba-lomba jadi tukang azan. Walaupun tukang azan itu hati-hati. Makanya di zaman Nabi itu tukang azannya cuma 2, Bilal dan Abdullah bin Umi Maktum. Yang lain ada, yang lain bisa. Tapi dari segi suaranya, mungkin dari segi kemerduannya, yang bisa menarik orang supaya datang ke masjid, yang paling pas itu berdua ini, Bilal sama Abdullah bin Umi Maktum buta itu katanya. Itu tukang azan, bukan main mulianya. Tukang azan tidak sembarangan. Makanya perlu diseleksi osminya, mana osmi? Itu kan, tosbih. Seleksi teman-temannya itu, nanti datang seleksi suaranya mana yang bagus, supaya ada gantian azan, supaya jangan pahala Allah yang besar itu jangan dimonopoli oleh 1-2 orang aja. Yang lain juga bisa mendapatkan pahala yang besar. Seleksi itu suaranya. Ada tip, ada cara supaya suara melengking. Apalagi yang di pesisir mana, di Lori, Muara Pasir, kalau air pasang kamu nyebur, nyelam, teriak di dalam air, itu suara bagus. Itu teori, tidak tahu hasilnya apa. Supaya apa? Supaya bisa azan, luar biasa pahalanya. Berlomba-lomba. Kalau perlu kalian pulang masjid, kalian yang mengawali datang ke masjid. Ada orang tua dari Lori
Dia curhat dengan saya. Curhatnya itu bukan curhat mengeluh, curhatnya itu curhat bersyukur. Syukur saya, katanya Ustaz, setahun yang lewat tidak salah. Syukur saya Ustaz. Kenapa? Baru 6 bulan menjelang naikkan kelas 1 tahun, baru 1 tahun anak saya mondok. Saya syukurnya, senangnya luar biasa. Sebelum dia mondok, Masya Allah, orang sudah azan, dia masih di luar rumah, belum siap-siap, mandi belum, pakaian belum siap. Setelah dia mondok, ada kesempatan libur, katanya. 5:30 udah siap-siap, sudah mandi, rapi. Pakaiannya itu pakaian beda dengan pakaian waktu main-main. Karena salah satu adab kita masuk masjid itu adab itu penting. Ada 3 komponen dalam kita beragama. Pertama akidah, tauhid. Yang kedua syariat. Sebagai realisasi daripada kita bertauhid kepada Allah, harus menjalankan perintah Allah yang diatur di dalam syariat agama. Dan yang ketiga, jangan lupa akhlak, adab. Adabul mar'i khairun min amali. Adab itu lebih tinggi nilainya dari segala amal yang kita lakukan. Kita sholat jamaah luar biasa pahalanya, tapi akan lebih besar pahalanya kalau kita laksanakan dengan beradab, berakhlak. Ma bin syai'in afqalu fi mizan al-'abdil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq, kata Nabi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Tidak ada sesuatu yang memberatkan timbangan hamba-hamba yang mukmin nanti pada hari kiamat, kata Allah, kecuali dengan akhlak yang baik. Jadi nanti ada orang yang nanti di akhirat setelah dia dihisab mempertanggungjawabkan amalnya, berat betul amal kebaikannya. Padahal perasaan dia tidak begitu banyak saya melaksanakan. Tapi kenapa bisa berat timbangannya? Karena itu tadi salah satunya dia laksanakan dengan akhlak yang baik. Maka ketika masuk masjid sudah siap-siap rapi. Sebab kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat 31, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambillah pakaian-pakaian kamu yang indah-indah, yang baik-baik. Yang indah, yang baik itu tidak identik dengan yang mahal, yang baru. Enggak. Biar pakaiannya sudah lama, pakaiannya tidak baru, modelnya pun model jadul zaman dulu, tapi rapi, pantas. Rapi, pantas. Maka itu yang dibawa, yang dipakai. Masya Allah, luar biasa. Pada saat ngaji itu Allah belum manggil, kita sudah datang. Coba bayangkan, Allah belum memanggil, kita sudah datang. Sebab nanti saatnya pasti Allah memanggil dengan maksud dan tujuan yang sudah ditetapkan. Apa tidak tersenyum Allah? Masya Allah, belum dipanggil dia sudah datang. Pernah kamu dipanggil Ustaz? Kata Ustaz, nanti jam sekian datang, kumpul ke masjid. Jam 3 kumpul, jam 2 kalian sudah kumpul. Senang gak Ustaz? Luar biasa senangnya Ustaz. Masya Allah, santri saya dipanggil jam 3, setengah 3 udah standby, udah siap. Kata Ustaznya kita kumpul jam 3, setengah 4 baru datang. Bagaimana kira-kira Ustaz? Kata Ustaznya, ini jam berapa? Setengah 4 Ustaz. Saya panggil jam berapa? Jam 3, sudah pulang aja. Begitu juga Allah.
Allah memanggil maghrib jam 6 lewat 18 menit. Pas saya masuk tadi kira-kira kurang 5 menit. Jam 6 lewat 13 menit. Artinya dekat betul sudah Allah manggil ini. Masih ada yang tidak pakai sendal dengan pentolan si lele, itu belum siap namanya. Kata Allah, ini hambaku ini sudah mau kupanggil belum siap-siap. Ini gunanya ini supaya kita tahu, maghrib jam 18, jam 6 saya sudah siap. Isya jam 7.34 menit. Jam 7.25 menit saya sudah siap. Allah akan senang. Adab itu sekali lagi penting. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Jadi kesempurnaan iman itu Nabi gambarkan dengan kesempurnaan akhlak. Orang-orang dulu kan begitu. Orang-orang tua dulu, ulama-ulama kita coba datang ke masjid dengan pakaian yang rapi. Nah inilah yang kalian tampilkan nanti di tempat kalian. Jam 6 tes kalian sudah siap, turun dari rumah, jangan lupa ajak bapak, Pak, ke masjid Pak, saya duluan ya. Walaupun bapaknya jarang ke masjid ya. Paling-paling hari Jumat itu pun khotib naik mimbar baru datang. Tidak apa-apa. Yang penting sholat dulu. Walaupun kita tidak boleh demikian. Kalau urusan agama, urusan ibadah harus melihat ke atas. Artinya melihat yang lebih hebat dari kita. Kalau masalah dunia itu baru lihat ke bawah supaya kita bisa bersyukur kehadiran Allah. Kalau kita urusan ibadah harus lihat ke atas. Supaya apa? Supaya kita termotivasi, semangat terus untuk mencari bekal yang terbaik. Dan ini perintah Allah. Jangan dari dulu sampai sekarang pengetahuan sholatnya itu saja. Alhamdulillah para santri luar biasa. Waktu datang ke sini pertama kali menginjakkan kaki di pondok, bagaimana sholatnya? Kan biasa-biasa saya. Tapi sekarang saya luar biasa bersyukurnya, mantap sangat. Sholatnya sudah teratur, ngerti yang sunat-sunatnya, apalagi yang wajibnya. Jadi penting yang namanya ini yang kalian bawa. Jam 6 tes siap, ajak bapaknya dengan suara lembut. Tidak boleh juga dengan orang tua itu kita tidak boleh lebih. Suara tidak boleh lebih tinggi dari orang tua kita. Kita harus berkata lembut. Pakaian rapi. Seperti yang begini kan rapi. Pakai gamis. Ini kan pakaian Rasulullah, karena salah satu kultur Nabi itu kan orang Arab. Salah satu budaya Arab itu kalau berpakaian itu tadi. Kalau kita ke Mekah, ke Madinah, yang sudah pernah berhaji, berumroh, atau bahkan sudah pernah belajar di sana, kan rata-rata itu pakai jubah, pakai gamis, baju panjang, karena itu budaya dia. Budaya. Nabi karena orang Arab, ya pakai itu juga Nabi. Dan Islam sangat menghargai budaya. Makanya Islam dengan syariatnya untuk menyuruh kita berpakaian tidak dirubah. Tidak dirubah. Seperti pakaian ini bagus, asal jangan pakaian yang bisa mengganggu. Pernah beberapa puluh tahun yang lalu ada di Baitur Rahim sholat di belakang imam. Dia langsung di belakang imam sholat. Pakai apa dia? Pakai baju kaos kutang begini, bertuliskan di belakang apa? Mudah garam, lambang lelaki perkasa. Tulisannya di belakang imam. Tidak apa-apa, sah sholatnya.
Cuma di mana adabnya? Itu. Sebab dalam Islam itu banyak aturan-aturan di dalam akhlak yang kadang kita tidak ketahui. Islam itu tidak diskriminatif, tidak membeda-bedakan. Siapa saja di belakang imam boleh, tapi ada syaratnya. Ngerti enggak kalau imam batal? Kalau imam batal, enggak mungkin yang menggantikan di ujung sana. Mesti yang di belakang imam. Makanya di zaman Nabi itu, waktu Nabi masih hidup, enggak ada yang berani menggantikan Nabi itu, kecuali Abu Bakar. Karena Abu Bakar yang paling pantas, sahabat yang paling mulia di antara sahabat-sahabat yang lain. Jadi hati-hati di belakang imam. Minimal pakaiannya harus bagus, pakaiannya harus rapi. Belum lagi berbicara kalau kita mau ittiba sunnah, mengikuti sunnah. Maksudnya mengikuti sunnah ini mengikuti apa yang dikatakan Nabi, mengikuti apa yang diperintahkan Nabi. Ada juga mengikuti apa yang dilakukan Nabi, walaupun itu sebenarnya terkait dengan kebiasaan, hobi, dan kultur Nabi. Dan tidak diperintahkan kita untuk menjalankan, tidak. Tapi kalau mau, bagus. Kayak berpakaian, Nah, kultur Nabi, budaya Nabi memakai pakaian panjang, kayak pakaian santun ya, gomis apa namanya, jubah itu pakai perempuan, pakai jubah, nggak tahu lah apa istilahnya. Bagus ini kalau mau pakai, silakan. Tapi jangan dikatakan kalau pakai ini lebih besar pahalanya dari yang memakai biasanya. Ini budaya yang dibolehkan. Dan kalau kita niat memakai seperti ini, niat mengikuti kebiasaan Nabi, baik. Dan inilah mungkin yang memberikan nilai ibadah kepada kita. Bagus, silakan pakai. Berhitung warnanya, hati-hati. Nabi itu punya hobi kalau memakai pakaian warna. Warna itu banyak, macam-macam. Tapi ada warna yang menjadi favorit Nabi, ada warna yang sekali-sekali aja dipakai Nabi. Warna favorit Nabi itu ada dua, dan ini yang sering beliau pakai. Apa? Warna putih dan warna hijau. Dua ini warna favorit Nabi. Sekali-kali juga Nabi memakai warna hitam, abu-abu, dan merah. Tapi merah itu menurut beberapa riwayat disebutkan merahnya untuk laki-laki itu merah hati. Jangan merah yang polos, merah menyala. Kalau perempuan boleh, tapi kalau laki-laki kalau bisa merahnya itu merah hati. Tahu hati? Pernah makan hati? Oh, sering ya kalau santri sering makan hati, sakit hati ya sering. Jadi itu pakaian. Jadi warna hitam, apalagi kalau perempuan itu sunahkan pakai yang hitam. Nah, kalau laki-laki kalau mau favorit ya dua ini, putih dan hijau. Sekali-kali merah hati. Kuning ini ada pembahasan dari ulama juga, ada yang tidak membolehkan atau karena Nabi tidak menyukai atau sebagainya. Kita tidak usah masuk di dalam pembahasan itu. Yang jelas favorit Nabi putih, hijau, kali-kali merah, merah hati, abu-abu, hitam. Tapi kalau yang sudah kulitnya hitam, tidak usahlah pakai hitam. Yang bagus putih. Itu bagus. Hitam itu bagus karena apa? Karena nanti paling duluan juga masuk surga. Bilal itu hitam, tapi paling duluan dari sahabat yang lain masuk surga. Kok bisa paling duluan? Nabi itu pernah bertanya dengan Bilal, ya Bilal, kalau dalam bahasa gaulnya, saya ini heran dengan kamu Bilal. Apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu amalkan, sehingga saya mendengar
Karena Allah itu memberikan salah satu keistimewaan kepada Rasulullah. Beliau itu bisa melihat sesuatu, merasakan sesuatu yang tidak dirasakan dan tidak bisa diketahui oleh manusia biasa. Itulah Rasulullah. Saya kok mendengar langkah kakimu itu sudah kedengaran di surga. Bilal itu duluan masuk surga. Kenapa? Dia masih hidup, semua masih hidup, tapi langkah kakinya sudah didengar Nabi dalam surga. Sehingga Nabi perlu bertanya, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu amalkan, apa yang kamu kerjakan, sehingga Allah memberikan keistimewaan kepada kamu. Pas ya? Tidak apa-apa lebih dikit dalam rangka tahqiq, lebih 2-3 menit. Apa yang kamu lakukan wahai Bilal? Kata Bilal, tidak ada ya Rasul, seperti biasa juga. Cuma saya ini ada hal yang saya istiqomahkan, yang saya rutinkan. Kata Nabi, khairul amal adwamuhu inqalla, sebaik-baik amal itu yang dawam, yang rutin, yang istiqomah, walaupun sedikit, biar sedikit tapi rutin. Baca Quran 1 ayat saja misalnya, tapi setiap habis sholat rutin, ketimbang sekali baca 1 juz tapi seminggu sekali baru baca Quran. Itu pun lebih baik daripada tidak membaca sama sekali. Begitu. Jadi kata Bilal, yang saya lakukan ya Rasulullah, cuman saya pertama tidak putus wudhu. Setelah itu saya setelah selesai wudhu, sholat sunat wudhu. Itu saja yang saya istiqomahkan. Jadi kita para santri mesti ada 1 atau 2 amalan yang kita jadikan andalan, yang itu kita rutinkan. Yang lain mungkin sesuai dengan kemampuan kita, kesempatan kita, tapi harus ada yang istiqomah. Misalnya hendak putus wudhu, misalnya rutin baca sholawat, rutin istighfar, bukan rutin baca salawat yang salawat kita dengar setiap malam Jumat itu. Nah itu pakai gendang segala itu. Kita tidak tahu sumbernya salawatnya dari mana. Sampai ada orang bilang begini, cinta Rasul, cinta, yuk mari kita bersalawat, sama-sama ikuti saya. Ya Toibah, ya Toibah. Tidak tahu dari mana itu. Asal usulnya kok ya Toibah itu dikatakan salawat. Nah itu. Ini cukup sampai sini aja lah, tidak usah diberitahukan yang lain, nanti marah lagi yang lain. Nah itu. Jadi begitulah para santri sekalian, ya. Rutinkan, kalian rutinkan 1-2 amalan yang bisa kalian andalkan. Dan yang paling terakhir, besok kalau Allah mentakdirkan besok pulang, pastikan kalian pulang kamar-kamar masing-masing itu bersih, rapi. Kalau kalian pulang, saya cek kamar kalian berhamburan, saya buang semua pakaiannya, ya, saya buang semua pakaiannya, harus rapi. Pastikan semua tidak ada sampah-sampah berserakan. Kamu pulang membawa misi. Misi apa? Misi Pondok Pesantren Bina Islam. Tampakkan kepada orang, syiarkan kepada di kampungmu, tetanggamu, terutama orang tuamu, bahwa ini selama 6 bulan, selama hampir 1 tahun, kalau yang sudah aliyah selama berapa tahun, ini yang saya peroleh. Mantap sholatnya, subuhnya, sampai-sampai orang tua yang bersangkutan kemarin, saya syukur anak saya dibangunkan kalau subuh, maghrib saya diajak, teman-temannya masih main di pinggir laut, dia sudah siap menuju masjid, saya diajak, saya bilang dengan anak saya, duluan kamu nak, saya menyusul. Senang orang tua. Inilah yang kalian mau. Jangan kalian pulang kampung kesana kemari jalan. Kalian pulang kampung kurang lebih sampai setengah bulan. Kalian nanti pulang, ingat bukan jam, tanggal 2 Januari itu tes sebelum asar sudah ada di pondok. Tanggal 2 Januari. Ingat? Ya, tanggal 2 Januari harus sudah ada di pondok. Asar sudah ada di pondok. Terus yang osbi petugas
tanggal 1 wajib harus ada di pondok. Ketua OSBI, pengurus-pengurus OSBI, seksi-seksi itu harus ada di pondok. Sebab apa? Dia yang mengatur segala sesuatunya, mengatur penyambutan para santri yang datang tanggal 2. Itu ya, lihat. Saya cek nanti tanggal 1 ada enggak? Ketua OSBI-nya, pengurus-pengurus yang lain. Yang lainnya tanggal 2 sudah ada di pondok. Kira-kira demikian. Penyampaian dari saya. Sekali lagi, kalian pulang kampung liburan bukan liburan seperti pada umumnya para pelajar, tapi kalian pulang kampung membawa misi pondok pesantren Bina Islam. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingannya, taufik hidayah kepada kita semua, sehingga kita menjadi orang yang senantiasa memuji Allah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.